Oke, kita masuk ke topik yang ketiga, akan dibawakan oleh Bro Devnil Navilus. Ini adalah seorang logistik profesional dengan pengalaman yang sangat banyak di bidang warehousing, forwarding, pernah di Walmart, DHL, dan lain-lain, dan background beliau dari mechanical dan industrial engineering. Tempat dan waktu saya persilakan Bro Devnil, 15 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Bro Surya. Oke, pertanyaan standar mungkin seperti si Salim bilang tadi sudah terlihat ya, saya. Oke, sudah kelihatan ya, Bro. Oke, saya bawain topiknya warehouse transformation ini normal. Tadi sedikit tentang saya sudah disampaikan oleh Suryo. Oke, yang terjadi saat ini adalah ini efek ya, ini efek beruntun ya sebetulnya dari pandemi COVID-19. Seperti tadi juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya, sebetulnya ini tidak dimulai saat ini saja, tapi ya, COVID ini kemudian membuat para pebisnis tidak punya pilihan lain selain harus mengakomodir kondisi yang ada. Jadi COVID-19 ini yang membuat yang sangat signifikannya adalah itu menekan pergerakan dan interaksi sesama manusia. Nah, kemudian penekanan pergerakan interaksi sesama manusia ini ya akhirnya membuat penurunan drastis terhadap permintaan dan penjualan produk yang non primer dan produk non kesehatan. Jadi tadi seperti tadi disampaikan juga sama Pak Yoga, yaitu penurunan itu antara 13 sampai 32%. Kemudian ini juga akhirnya dampaknya berlanjut kepada penurunan daya beli karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Bukan kehilangan aja, mungkin penurunan ya karena revenue yang turun. Kemudian terjadi pengurangan orang, terjadi pengurangan kapasitas produksi, aktivitas jadi semakin kecil, penghasilan berkurang, pekerjaan berkurang, itu membuat daya beli juga terdampak. Nah, kemudian karena menurunnya daya beli, itu akhirnya pasar menuntut produk jasa yang murah. Kemudian selain itu juga pelayanan yang cepat dan juga transaksi yang akurat. Ya ini sekarang semuanya ada di ujung jari, semua orang maunya cepat dan males kalau udah ada pesannya A, dapatnya B dan segala macam. Dan ini kemudian dampak ujungnya adalah kompetisi bisnis menjadi sangat keras dan brutal. Jadi bisa terlihat dari beberapa survei kemarin yang sempat saya ikutin juga, itu cukup banyak bisnis produk-produk yang dijual di marketplace itu mereka tidak mengambil margin dari produknya, tapi kemudian malah mengambil mengambil margin itu dari diskon pengiriman. Jadi dari produknya sendiri mereka sebetulnya menjual itu dengan APP. Nah, ini juga kejadian sebetulnya saya sempat mengalami bulan Desember kemarin itu saya sempat travel ke Balikpapan, saya booking online untuk akomodasi. Begitu saya mau check-in, ternyata room yang saya booking itu ternyata sedang direnovasi. Ya, kemudian oleh pemilik akomodasi, kemudian dia bilang, aduh Pak, kita minta maaf, ini kita sudah info ke ke service providernya yang online bookingnya kalau room kita tuh tidak available, sehingga akhirnya si pemilik akomodasi mengembalikan apa yang sudah saya bayar melalui online. Nah, yang
Kemudian yang membuat saya agak kaget juga, ternyata apa yang saya bayarkan melalui portal dengan apa yang dikembalikan oleh si pemilik akomodasi itu berbeda. Saya membayar lebih rendah ke apa namanya, ke penyedia portal dibandingkan yang dikembalikan oleh pemilik penginapan. Jadi ternyata ya katakanlah saya bayar 400.000 ke portal, oleh si pemilik ini mengembalikan ke saya itu 450.000 gitu. Jadi penghasilannya si portal itu ternyata bukan dari jualan roomnya gitu. Jadi itu dari jasa-jasa lain gitu. Jadi ini mungkin sudah terbalik-balik ya kalau kita apa namanya, kalau kita lihat nih kondisi bisnis sekarang gitu. Jadi kadang-kadang orang mencari margin, mencari profit bukan lagi dari produk utamanya. Jadi ya akan sangat apa ya namanya ya, persaingan itu menjadi sangat-sangat brutal lah. Kemudian untuk warehouse sendiri, karena warehouse itu mengelola sisi produk dan barang, kemudian melibatkan resources yang juga besar, peran warehouse untuk survive dan berkembangnya organisasi itu menjadi semakin penting dan strategis. Kecepatan, akurasi, efisiensi biaya, dan interaksi yang minimal antar manusia di aktivitas warehouse itu sekarang menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Karena kalau yang lain-lain masih bisa untuk offline, work from home, kemudian untuk warehouse itu harus tetap ada aktivitas fisiknya. Kemudian kalau kita lihat apa sih tantangan internalnya warehouse saat ini, gitu. Ya ini sebetulnya juga harusnya sih bukan hanya sekarang dan ini juga sudah dari dulu, tapi kemudian karena dulu kemudian marginnya masih bagus, bisnis masih enak, ini tidak terlalu menjadi atensi oleh pemilik bisnis. Warehouse itu lokasi yang mudah dan cepat untuk melakukan delivery ke pelanggan itu sekarang menjadi krusial karena pada dasarnya orang sih nggak mau nunggu lama ya sekarang. Kemudian ukuran dan spesifikasi warehouse yang sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Kalau warehouse-nya terlalu besar, itu ada fixed cost yang harus ditanggung oleh pemilik bisnis. Kalau ukuran warehouse-nya terlalu kecil, kemudian akan ada juga nanti di situ adalah hilangnya kesempatan untuk jualan, loss of sale. Dan itu juga semuanya akan berdampak juga kepada survival-nya suatu perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah layout warehouse dan penempatan produk. Yang dituju adalah yang total handling cost-nya minimal, total waktu handling dan total jaraknya paling singkat dan paling pendek. Nah ini kalau di lalu-lalu ya udahlah karena masih banyak ini perlu orang ekstra, perlu alat ekstra, kemudian agak lama dikit ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau sekarang ini mau nggak mau ini juga bobotnya jadi semakin tinggi karena untuk efisiensi di warehouse itu ya layout ini dan handling ini lah yang menjadi key suksesnya suatu warehouse. Kemudian juga proses penerimaan, penyimpanan, picking, pengambilan, dan packing itu harus cepat dan akurat. Karena kalau tidak ini juga akan mengakibatkan penambahan biaya. Jadi bukan hanya non value added, tapi udah loss jatuhnya. Kemudian juga inventory atau status stok itu harus akurat. Ya, karena ini berdampak juga di inventory masih ada, kemudian kita jualan ternyata barangnya nggak ada, dan ini akan meng-create problem lain dengan customer, ya dissatisfaction dari customer, kemudian juga dampaknya itu ke image perusahaan sendiri. Kemudian untuk tantangan eksternalnya dari warehouse, itu purchasing itu perlu status setiap order pembelian, gimana statusnya, gimana kuantitas yang diterima, sesuai nggak dengan order yang dengan purchase order yang di issued ke supplier. Kemudian juga kualitas, apakah kualitasnya sesuai nggak dengan yang diminta. Karena kalau barangnya tidak sesuai kualitas, nanti juga akan berdampak pada loss of sales, gitu. Kemudian kehilangan stok di warehouse. Karena itu semua akan berdampak kepada untuk keputusan pembelian berikutnya, apakah ordernya perlu ditambah atau dikurangi kalau misalnya ternyata ada kelebihan pengiriman. Kemudian pada saat yang bersamaan, finance itu juga perlu informasi seluruh biaya operasional warehouse dan juga status inventory-nya.
karena ini juga akan berdampak semua kepada analisa harga pokok jualan. Kalau harga pokok penjualan dan nanti juga kepada revenue-nya perusahaan dan profit-nya perusahaan. Di samping itu, sales dan produksi itu juga perlu satu ketersediaan barang untuk merespon permintaan penjualan atau produksi. Nah, ini terutama berpengaruh kepada yang sifatnya produksi itu baru dilakukan kalau ada permintaan, bukan yang regular. Kemudian inventory itu perlu informasi item-item apa yang fast moving, apa yang slow moving, atau dead stock. Nah, ini untuk perencanaan pembelian ke depannya. Apa yang harus dilakukan, dan itu harus dilakukan dengan cepat. Kemudian pada ujungnya adalah manajemen memerlukan informasi menyeluruh dari seluruh bagian-bagian tersebut untuk membuat keputusan-keputusan strategis. Apa nih yang harus diteruskan, apa yang harus ditambah, apa yang harus di stop, apa yang harus dikurangi. Gitu kan. Oke, mungkin ini cukup klasik ya di masa depan ini sangat sering terjadi barang yang dikirim tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pesanan, jumlah yang datang tidak sesuai dengan jumlah yang tidak sesuai, kualitasnya tidak sama, kirimannya molor, kemudian jumlah yang ada di fisik warehouse dengan di sistem berbeda, lokasi barang yang tidak sesuai di sistem bilangnya A, ternyata fisiknya ada di mana, kemudian ada salah ambil jumlah atau ngambil salah jenis barang. Kemudian ada juga pengiriman yang tertukar, itu klasik ya. Kemudian ada barang-barang lama mencari barang tidak ditemukan, setelah harga jual, setelah penagihan, setelah harga beli, kemudian setelah transfer pembayaran, setelah ketik, ini yang cukup sering terjadi. Kemudian untuk operasional warehouse sendiri di new normal, itu yang standar ya selama ini kita tahunya pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan khusus untuk di warehouse. Itu usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalisir paparan COVID dan pandemi lainnya mungkin nantinya, yaitu alat-alat kerja itu tidak pindah tangan. Jadi operator tertentu pegang alat tertentu. Kemudian fisik barang itu kalau tidak bisa dihindari touchless, itu fisik barang itu ditangani oleh personel tertentu saja. Jadi pada saat penerimaan di dock, kemudian yang put away, kemudian yang picking, ya itu diusahakan adalah oleh personil tertentu. Jadi tidak semua orang kemudian diassign untuk melakukan handling fisik barang. Kemudian memakai sarung tangan, kemudian mengurangi dokumen fisik, yaitu diupayakan untuk lebih paperless. Kemudian barang yang datang disemprot oleh disinfektan. Kemudian juga warehouse harus tetap dijaga kering. Kemudian juga sirkulasi udara yang baik. Kemudian seluruh informasi data aktivitas warehouse itu harus diintegrasikan dengan informasi data dari bagian-bagian lain. Seperti tadi dengan purchasing, dengan finance, dengan produksi, dengan inventory, dan yang lain-lainnya. Di e-warehouse, ya sebetulnya kalau di masa lalu untuk warehouse sendiri sebetulnya sudah cukup advance sebetulnya yang sudah lama dilakukan. Itu mungkin kita kenal dengan WMS ya. Tapi ini biasanya untuk yang besar-besar. Itu harus diintegrasikan dengan modul-modul dari e-sales, e-purchase, e-production, e-finance, e-HR, e-quality, e-maintenance, dan lainnya di organisasi. Dan selain di organisasi itu juga harus diintegrasikan juga dengan pelanggan dan juga pemasok. Jadi tidak ada lagi proses manual. Kemudian apa saja peluang yang di new normal ini? Peluang yang terbuka itu adalah sistem developer. Itu untuk aplikasi bagi para UMKM ya, menengah dan kecil ya. Karena kalau untuk big enterprise selama ini sih kita udah tahu dan cukup advance, yaitu kita kenal ya seperti SAP, Oracle, dan yang lain-lainnya. Sehingga dan kita tahu juga yang menjadi future untuk ekonomi itu adalah memang di UMKM. Yang membuat Indonesia masih survive sekarang itu karena UMKM-nya bergerak. Jadi untuk itu memang perlu banyak modul, banyak aplikasi, banyak sistem untuk yang sifat yang level, yang intermediate, dan advance untuk di level UMKM. Kemudian juga peluang lain adalah warehouse provider. Jadi ini memang mungkin ada menyangkut ke agile organisasi juga, yang dimana dia fokus di tim kecil, fokus untuk bidang-bidang tertentu. Jadi dia hanya akan provide warehouse saja untuk mengakomodasi dinamika kebutuhan pebisnis.
Jadi kalau kita mau bisnis atau apa, kita nggak usah mikir lagi saya cari apa namanya, saya bangun warehouse sendiri, nggak perlu. Jadi ini untuk yang UMKM ya, dan bukan UMKM aja sebetulnya, untuk yang big juga sama. Kemudian juga ada juga sistem provider, jadi ini untuk eksekusi data dan informasi. Ini juga sudah mulai beberapa, saya lihat ada beberapa developer juga yang mungkin sudah berbasis cloud. Jadi kita tinggal plug and play gitu kan. Saya pakai dong gitu. Jadi kita tidak punya perlu infrastruktur IT sendiri, kita tinggal pakai. Jadi itu dari aplikasi mulai dari apa namanya, dari gudangnya, dari sales, dari purchasing, dari finance-nya itu sampai laporan keuangan mereka bisa provide. Maaf, satu Kemudian menit selain lagi Pak Devnil. Iya, oke. Okay. Kemudian selain itu juga ada juga apa namanya, warehouse storage. Warehouse storage itu seperti racking atau pallet atau apa gitu kan. Mereka khusus di bidang itu, dan juga material handling equipment rental. Jadi pallet jack, forklift, lift truck dan crane dan semacamnya itu juga sudah ada yang apa namanya, yang bisa merentalkan. Di samping itu juga adalah warehouse operator. Jadi untuk aktivitas fisik warehouse, jadi pada saat kita punya bisnis itu udah kita nggak mikirin lagi kita mesti hire operator sendiri gitu ya. Jadi ini nanti bisa dipakai oleh pebisnis yang mungkin ya startup gitu, mau mulai masuk ke satu bisnis, udah dia tinggal kontak warehouse provider, kebutuhannya sekian, kemudian dia minta ke apa sistemnya, kemudian minta untuk storage materialnya, kemudian juga untuk operator. Jadi setupnya itu tidak perlu lama-lama lagi gitu. Dia tinggal fokus dengan core bisnisnya dia. Kemudian untuk take away-nya, yaitu ya ini kita semua berbicara agile ya, itu organisasi harus agile, harus cepat ya untuk bereaksi terhadap apa perubahan yang ada. Ya itu selain agile itu organisasi juga fleksibel, perlu efektif dan efisien. Nah ini yang akan menjadi kunci sukses untuk bukan hanya sukses untuk survive tapi juga untuk berkembang. Sehingga tanpa digitalization yang kita nanti sangat familiar ya dengan IoT, AI, machine learning, automation dan lain, itu sudah menjadi kebutuhan, itu sudah tidak bisa ditawar. Jadi mungkin demikian saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bro Devnil atas pemaparannya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sekarang saya persilahkan panelis Sis Alin. Uh, ada yang disampaikan ke Bro Devnil? Ya, Bro Devnil, ini sebenarnya pengamatan sejak pandemi ini berlangsung gitu kan, seringkali terjadi kelangkaan benda-benda yang kritikal gitu ya, saya nggak tahu. Dan kemudian timbullah spekulasi dan tuduhan-tuduhan bahwa itu permainan dari supplier, ketidakbaikan manajemen supply dan seterusnya gitu ya, Bro Devnil. Apakah ada manajemen khusus untuk masa COVID ini, terutama karena kan di sejumlah daerah kita kan masih belum tahu, konon kabarnya Indonesia masih 10 tahun lagi nih keluar dari ini, kayak mungkin satu daerah akan lockdown, kemudian daerah lain dibuka lebih longgar, itunya kan apakah itu akan mempengaruhi perputaran barang-barang terutama yang kritikal ya, kayak terkait obat-obatan. Kemudian mungkin nanti sih yang warehousing vaksin itu sendiri akan ada tren tersendiri nggak? Itu kan another distribution issues dan penyimpanan kali ya, Bro ya. Thank you. Ya betul. Ini terkait sebetulnya dengan apa yang tadi dipresentasikan Pak Atas Yuda ya, procurement sistemnya sudah harus dirubah gitu. Jadi kalau selama ini kemarin-kemarin kita mungkin tergantung sama single source, nah itu yang harus diiniin, apa yang harus paradigmanya harus dirubah. Tadi juga sebetulnya nyambung dengan apa yang si Selin sampaikan, kita sudah harus melihat North Star-nya apa nih gitu kan. Jadi semuanya ya itu tadi, itu semuanya harus bergerak dengan sangat cepat ya. Dan ini itu tuh kenapa digitalization itu yang jadi sangat krusial. Kalau sekarang sih sebetulnya kalau kita mau cari supplier atau apa itu tinggal di Google aja, harusnya kita sudah bisa connect, kemudian kita tinggal interface apa namanya, aplikasi-aplikasi kita dengan customer, dengan supplier. Ya kemudian juga ya sebetulnya di banyak perusahaan di enterprise itu kalau sudah dikonekkan di awal, kemudian nanti prosesnya udah bisa seperti apa ya namanya, otomatis
replenishment system. Jadi itu buyernya itu udah nggak perlu lihat-lihat lagi, begitu lihat di stok kemudian udah mencapai minimum stock atau safety stock, itu sistem akan otomatis itu mengisut purchase order. Jadi ini juga kecepatan ini juga akan membantu supplier untuk memplanningkan kapasitas produksinya mereka. Jadi itu tadi, ini kelangkaan itu kan karena, ya bukan kelangkaan ya, karena demand-nya kemudian tiba-tiba tinggi, supplier pun nggak siap gitu, karena informasi yang sampai ke mereka pun juga lambat. Malah di beberapa ini kenapa tadi saya bilang sistemnya kita itu connect juga dengan supplier, dengan customer. Itu di beberapa bisnis, mungkin seperti department store, itu supplier itu sudah bisa ngecek stoknya setiap store. Jadi pergerakan di situ mereka sudah bisa lihat gitu. Jadi supplier itu tidak hanya menerima waktu replenishment sistemnya bekerja mencapai minimum stok, mereka sudah baru dapat pemberitahuan, saya pesan sekian gitu. Mereka bisa akses seluruh store, katakanlah mungkin katakanlah kalau di kita siapa Alfamart atau apa gitu ya. Itu pergerakan store di setiap outlet itu si supplier diberikan akses untuk melihat. Jadi mereka bisa melihat loh, kok ini cepat. Jadi walaupun replenishment PO-nya belum muncul, mereka sudah bisa prepare untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bro Wilopo, silakan langsung disampaikan Bro Wilopo. Ya, Pak Devnil, ini jujur saya dengar materinya Pak Devnil kaget gitu. Yang saya pahami kan, saya ya awam mengenai materi ini, tapi yang saya pahami warehouse kan gudang, yang sepanjang saya pahami gudang itu terkesan kayak ya tempat naruh barang gitu ya, tapi yang Pak Devnil sampaikan itu membuat saya surprise, ternyata secanggih ini ya, untuk masalah kita bicara tanda kutip gudang gitu, secanggih ini udah sampai sejauh itu. Dan yang saya makin penasaran itu kira-kira Pak Devnil bisa ngasih contoh nggak warehouse paling canggih di dunia itu yang sampai kayak gimana itu? Kalau untuk warehouse ya sebetulnya gini, untuk yang besar-besar itu dari 20-25 tahun yang lalu itu sudah ada warehouse yang full automation. Jadi dia itu di dalam warehouse itu nggak ada orang, Pak. Jadi kita punya shelf di situ, semuanya punya punya address. Itu barang yang diterima di dock itu mungkin masih diterima oleh orang, kemudian dia taruhin di conveyor kemudian akan lagi, dan kemudian akan ada equipment handling, automated handling yang nanti akan melakukan dia baca nanti ini yang mana yang masih kosong. Nanti dia akan antarkan ke situ, kemudian begitu masuk di sana nanti sistem akan baca. Oke, item ini nanti di store di rak kesekian, di tier sekian. Nanti begitu ada permintaan, ada penjualan, dan akhirnya ke picking, pick listnya juga masuk ke sistem. Kemudian nanti si ini akan ngambil sendiri, dan si handling equipment itu nanti yang akan mengambil gitu. Sistem itu, ini posisinya ada di mana, dia akan ke sana ambil, kemudian nanti akan pindahkan ke daerah staging untuk delivery. Jadi kalau kita dapat warehouse itu Pak, itu warehouse-nya gelap Pak, nggak ada lampu. Lampu itu hanya ada di setting dock aja, gitu. Di dalam memang nggak perlu ada lampu. Dan ini sebetulnya kalau untuk warehouse itu bukan teknologi baru sebetulnya. Jadi itu WMS yang full automated itu 20-30 tahun lalu itu sudah ada. Oke. Thank you. Pertanyaannya Pak Bro Wilopo. Dari selanjutnya dari Bro Michelle. Ada yang disampaikan ke Bro Devnil? Ya, thank you. Bro Devnil, mungkin saya bertanya sekitar topik sustainability kali ya, atau pemanfaatan blockchain. Itu seperti apa ya di dunia logistik dan warehousing ya? Apakah itu sudah menjadi yang common? Dan sekarang kan kayaknya temanya ramah lingkungan, dan bisa melihat bahwa originality dari suatu supply barang itu adalah hal yang sensitif juga untuk masyarakat. Apa ya yang menjadi tren ke depannya ya untuk bisa
mengantisipasi isu-isu ini ke depannya, Bro Devnil? Sebetulnya mungkin di beberapa pemain logistik di dunia ini blockchain ini sudah mulai diakomodir, Pak. Jadi ya kalau saya melihatnya ke depannya ini memang sesuatu yang option ya untuk ya terkait juga tadi mungkin dengan presentasinya Pak Yoga untuk financial trading ya. Jadi saya pikir ini semua akan terkait dan dengan keterbukaan sistem nanti saya yakin ini akan jadi akan dipakai juga di dunia warehouse dan shipping. Oke, terima kasih, Bro Devnil. Oke, thank you Bro Misal pertanyaannya. Ada pertanyaan ini di chat dari Ibu Dina. Pak Devnil, seandainya masa pandemi ini bisa dilalui, apakah ada peluang inovasi warehouse yang mobile dan compact? Oke, ini sebetulnya optionnya ini sebetulnya gini, kalau kita berbicara gudang, warehouse sebetulnya tidak hanya satu bangunan yang kemudian ada rak-raknya ya. Karena sebetulnya warehouse itu sebetulnya lebih berasosiasi ke storage. Jadi storage ini sebetulnya tidak hanya di dalam bangunan, bisa saja ada di luar ruangan. Itu untuk barang-barang yang bulky, yang memang tidak terdampak dengan tidak terpengaruh dengan cuaca, bisa saja di luar. Kemudian juga ya tentang yang kalau kita berbicara tentang warehouse mobile, sekarang pun sebetulnya sudah ada. Jadi kalau di mining, di project-project oil and gas, itu umumnya warehouse-nya mobile. Jadi kita bilangnya ya sebetulnya gini, ini standarisasinya itu pakai kontainer 20 feet dan kontainer 40 feet saat sekarang. Jadi sebetulnya bukan hanya untuk storage, bukan hanya gudang yang mobile yang bisa dipindah-pindah ke sana ke sini, tapi ini juga sebetulnya bisa buat kantor, bisa juga buat tidur, buat akomodasi, bisa buat masak, bisa juga toilet, apa segala macam. Jadi kalau mobile storage itu sangat memungkinkan ya, apalagi nanti katakanlah dibikin secara modul-modul nanti bisa di-install di lokasi yang diperlukan. Kemudian seperti tadi juga mungkin Selin sempat singgung juga, kemudian logistik untuk untuk ini vaksin. Nah, ini kan sebetulnya tipikalnya lebih kurang sama dengan yang sekarang untuk untuk barang-barang yang segar, daging, susu, menggunakan reefer ya. Jadi teknologi dan ininya sih sudah ada. Kemudian juga nanti jika reefer kontainer itu juga sebetulnya bisa dijadikan sebagai mobile storage juga. Kita tinggal cari plug di situ, kemudian mobile taruh di mana, selama ada listrik kita sudah bisa pakai. Dan itu dengan mudah dipindah-pindah. Karena di perusahaan di project-project, di mining, di project oil and gas, itu pun juga sudah dipakai oleh teman-teman kita yang supply makanan. Jadi untuk provide konsumsi di site, ya mereka pun juga sudah memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi sangat memungkinkan. Jadi peluang itu sebetulnya sekarang malah makin terbuka ya, karena pergerakan bisnis itu semakin cepat, life cycle bisnis itu semakin cepat. Kemungkinan ya itu tadi, ada mungkin orang melihat span of bisnisnya mungkin 6 bulan, 1 tahun, jadi nggak worth kalau mereka harus invest, kalau kemudian harus bangun permanent warehouse di tempat aktivitasnya. Demikian mungkin. Baik, terima kasih penjelasan yang luar biasa dari Bro Devnil tentang warehouse. Mari kita kasih jempol dan aplaus untuk Bro Devnil. Thank you.